Apa kabar pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TR17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR17 selengkapnya. Pimpinan DPR RI berharap dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang pendidikan dapat mewujudkan fokus pemerintah Indonesia yang sedang melakukan pembenahan sumber daya manusia. Terima kunjungan Parlemen Jepang, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Ludwig F. Paulus menyebut pertemuan tersebut mendorong kerjasama antara kedua negara di bidang pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di bidang pendidikan menjadi fokus karena indeks pendidikan Jepang yang sangat tinggi. Ludwig menyebut kunjungan Parlemen Jepang ke Kompleks DPR merupakan tindak lanjut dari kunjungan Kaisar Hironomiya Naruhito yang diterima Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ludwig menyebut kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan. Indeks pendidikan Jepang yang sangat tinggi disebut dapat diadaptasi pemerintah Indonesia yang juga tengah memfokuskan diri pada pembenahan SDM. Kita berbicara tentang peningkatan SDM karena kita tahu ya kalau indeks pendidikan di Jepang tentunya sangat tinggi. Nah, kita tentunya harus menyesuaikan karena program dari pemerintah sebenarnya juga saat ini peningkatan SDM menjadi prioritas. Ya, hanya kemarin karena kita mengalami dampak COVID, tentunya bukan artinya ditinggalin, tapi ini terus kita dorong ya, bagaimana kualitas sumber daya manusia terus kita tingkatkan. Kita berbicara tentang penanganan kesehatan. Belajar dari COVID, tentunya mereka juga salut dengan apa yang telah kita lakukan dalam penanganan COVID, menjaga antara strategi gas dan rem. Saat penanganan kesehatan atau COVID sudah bagus, maka kita akan meningkatkan kualitas penanganan ekonomi. Lebih lanjut, kedua parlemen membuka peluang untuk melakukan pelatihan militer bersama untuk mengantisipasi konflik pertahanan regional, terutama di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Ludwig juga menyebut Parlemen Jepang berpotensi terlibat dalam investasi pembangunan IKN. Arif Naka dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menilai pentingnya jaminan sosial serta ketenaga kerjaan bagi kepala dan aparat desa yang dapat menunjang tugasnya dalam mensejahterakan masyarakat dan memajukan desa. Badan Legislasi atau Balek DPR RI mendorong pemberian tunjangan jaminan sosial dan ketenaga kerjaan kepada kepala desa dan perangkat desa. Tunjangan ini dinilai penting karena kepala dan perangkat desa juga merupakan pekerja yang berhak mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Anas Tahir menyebut, kepala dan perangkat desa memegang peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam mengemban tugas tersebut, kepala dan perangkat desa dinilai membutuhkan bukan hanya jaminan kesehatan, melainkan juga jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Untuk itu, Anas mendorong revisi Undang-Undang Desa dapat berpihak kepada kepala dan perangkat desa dalam tugas mensejahterakan masyarakat dan memajukan desa. Para kepala desa dan perangkat desa ini tidak hanya mendapatkan tunjangan berupa jaminan sosial kesehatan, tapi juga jaminan sosial ketenaga kerjaan. Sebab memang jaminan sosial ketenaga kerjaan selama ini bukan hanya hak dari pekerja formal, tapi bahkan pekerja informal sekalipun, sepanjang dia adalah pekerja di Republik Indonesia, itu berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Apalagi ini perangkat desa yang telah mewakafkan dirinya, mewakafkan hidupnya untuk kepentingan masyarakat. Saat ini, Balek bersama pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Revisi ini menyangkut beberapa poin penting, di antaranya kesejahteraan aparat desa, masa jabatan kepala desa, serta formulasi dana desa agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Adit dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar, tim pengawas haji DPR RI berharap petugas haji dapat bekerja optimal dalam menangani seluruh kebutuhan jemaah termasuk mendampingi jemaah lansia.
Tim pengawas atau Tim Was Haji DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia petugas haji. Pengaturan komposisi SDM, waktu bertugas, serta pembagian tugas harus diatur dengan baik agar pelaksanaan haji dapat berjalan lancar. Dalam kunjungan Tim Was ke pemondokan Jemaah Haji Indonesia di wilayah Mahbasjin Mekah, Arab Saudi, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menilai pengaturan petugas haji tidak optimal. Pasalnya, dalam satu kloter haji hanya terdapat 6 hingga 10 petugas yang harus menangani seluruh kebutuhan jemaah termasuk mendampingi jemaah lansia. Kekurangan petugas terutama pendamping jemaah lansia dinilai merupakan hal krusial, apalagi ketika para jemaah haji memasuki Padang Arafah di mana terdapat cuaca yang terik, jarak tempuh yang jauh, dan kondisi fisik jemaah, khususnya jemaah lansia yang mulai menurun. Jadi di Musdalifah, Arafah, dan Mina ini pendampingan lansia ini akan benar-benar sangat dibutuhkan karena cuaca yang sangat terik, jarak tempuh yang jauh. Nanti ada solusi beberapa yang tidak sanggup secara fisik, mungkin nanti akan menjalankan badal haji. Badal haji ini bagaimana? Ini yang nanti juga kita pastikan kepada Kementerian Agama untuk tetap dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum agama. Berbagai temuan Tim Was Haji DPR RI akan dibahas dalam rapat kerja mendatang bersama Menteri Agama. Evaluasi ini akan menjadi catatan penting untuk pemerintah agar permasalahan serupa tidak terulang kembali pada pelaksanaan haji di tahun berikutnya. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dalam beberapa hari ke depan, jemaah haji akan segera melaksanakan puncak ibadah haji. Dan tim pengawas DPR RI akan memastikan fasilitas dan pendampingan berjalan maksimal. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, mengingat pelaksanaan puncak haji tahun ini, tim pengawas DPR RI menghimbau para jemaah untuk senantiasa menjaga kesehatan dan fisiknya. Tim Was DPR RI juga melakukan pengecekan kesiapan petugas dan klinik kesehatan haji Indonesia di Kota Mekah. Selain itu, tim Was DPR RI juga memastikan pelayanan transportasi bagi para jemaah haji Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang puncak penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, tim pengawas haji DPR RI melakukan pengecekan kesiapan petugas kesehatan haji Indonesia, baik yang melayani di Arafah, Musdalifah maupun Mina.
Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan 16 petugas kesehatan di Arafah, 42 petugas kesehatan di Musdalifah, dan 169 petugas kesehatan di Mina. Sehingga ada 227 petugas kesehatan yang melayani jemaah haji Indonesia. Untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan maksimal, tim Was Haji DPR RI mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Kota Mekah. Tidak hanya meninjau pasien yang dirawat dengan kondisi kesehatan yang ringan, tim Was Haji DPR RI juga meninjau ruangan rawat pasien yang sudah masuk dalam kategori demensia hingga sakit berat. Nah, dari hasil pemantauan kami, alhamdulillah, secara umum kami bisa menyaksikan bahwa teman-teman tenaga kesehatan yang ada di KKIH ini sudah bekerja keras siang malam tanpa mengenal lelah untuk melayani pasien. Nah, olehnya itu ke depan ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, untuk mengantisipasi lebih awal agar pelayanan lansia ini bisa lebih dimaksimalkan, termasuk untuk screening calon jamaah haji itu dilakukan lebih awal. Tim Was Haji DPR RI menilai peniadaan pendamping haji tahun ini perlu dikaji kembali, khususnya untuk jemaah haji lansia. Petugas haji yang tidak sebanding dengan jemaah haji membuat jamaah haji Indonesia mengalami kesulitan untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Pendampingan jamaah haji lansia sangat dibutuhkan mengingat cuaca di Mekah yang sangat terik dan jarak tempuhnya pun cukup jauh. Walaupun rasio jumlah petugas haji tidak sebanding dengan jamaah haji, pemerintah dan petugas haji diminta tetap memberikan pendampingan yang maksimal terhadap jamaah haji lansia. Kita juga lihat masih belum rapihnya manajemen komposisi waktu bertugas. Ada yang mungkin waktu bertugasnya lebih panjang, ada yang waktu bertugasnya tidak terlalu panjang. Nah, ini kan masalah bagaimana kita melakukan manajemen atas sumber daya manusia dalam pendampingan haji di Tanah Suci. Nah, ini yang hari ini menjadi salah satu concern atau perhatian khusus dari proses pengawasan haji yang ada di Tanah Suci, termasuk juga bagaimana Kementerian Agama melakukan manajemen sumber daya untuk melakukan pendampingan para jemaah haji kita termasuk. Selain meninjau pelayanan kesehatan dan petugas pendamping haji, tim pengawas haji DPR RI memastikan pelayanan transportasi bagi para jamaah haji Indonesia. Dalam penelusuran tim pengawas haji DPR RI ke Terminal Ajiat di Kota Mekah, tim haji DPR RI menemukan beberapa hal, khususnya pelayanan bagi jemaah haji lansia dan disabilitas. Bis sholawat yang mengantarkan jamaah haji ke Masjidil Haram belum sepenuhnya ramah bagi jamaah haji lansia. Transportasi bagi jamaah haji lansia masih sangat sedikit. Dari 452 bus, hanya ada 25 bus yang ramah bagi jamaah haji lansia dan tidak ada petugas haji yang mengarahkan jamaah ke bus sholawat. Tim pengawas haji DPR RI berharap agar ada penambahan kendaraan pendukung seperti mobil golf dan kursi roda yang dapat digunakan untuk mempermudah mobilisasi para jamaah lansia dan disabilitas ke tempat ibadah. Dari hasil penelusuran kita dan pengawasan kita terhadap pelayanan transportasi ini harus diakui bahwa belum sepenuhnya ramah terhadap lansia. Kenapa? Karena jumlah bis yang ramah lansia ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bis yang disediakan yang melayani bagi jamaah secara umum. Jadi karena itu kalau kita sesuaikan ya bahwa tahun ini haji dengan tema haji ramah lansia dan berkeadilan tentu masih belum sesuai dengan harapan. Jamaah haji Indonesia diimbau agar beristirahat yang cukup jelang puncak ibadah haji
Para jamaah juga jangan terlalu memforsir tenaga untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah karena yang terpenting dalam berhaji adalah ketika wukuf di Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, tim TVR Parlemen melaporkan. Rangkaian puncak haji akan dimulai dengan wukuf di Arafah, dilanjutkan perjalanan ke Musdalifah dan bermalam di Mina. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17 pemirsa, wukuf adalah salah satu rukun haji. Dalam menjalankan ibadah haji adalah rukun wajib yang harus dijalani setiap muslim yang berhaji, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Tim pengawas haji DPR RI, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang, mengemukakan persiapan pemberangkat jamaah haji menuju Arafah berjalan baik, terutama pelayanan bagi lansia yang harus diberikan fasilitas kursi roda, serta penanganan khusus bagi jemaah yang berkebutuhan khusus yang perlu diperhatikan secara maksimal oleh pimpinan kloter. Dan Marwan juga menyampaikan para jamaah haji dihimbau untuk menjaga kesehatan dan stamina agar bisa mengikuti semua rangkaian ibadah haji. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, berikut laporan rekan kami, Meidi Nugroho dari Mekah. Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di Mekah, di mana pada hari ini adalah pemberangkatan untuk pertama kali jamaah Indonesia untuk berangkat ke Arafah. Dan persiapan-persiapan pada hari ini adalah kloter pertama dari Sumatera Utara 2 untuk diberangkatkan di Arafah. Dan saya akan bertanya langsung dengan tim WAS DPR RI terkait dengan persiapan dan juga terkait dengan pengawasan untuk pelaksanaan keberangkatan pertama untuk hari ini ke Arafah. Saya sudah berada atau bersama dengan Pak Marwan. Pak Marwan, selamat siang. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini kan DPR RI atau tim WAS DPR RI akan meninjau langsung nih untuk pemberangkatan sekarang ke Arafah. Kesiapannya menurut Bapak bagaimana? Ya kalau seperti ini ya kita lumayan ini, apalagi halamannya luas. Ya, persiapannya saya kira semangat ini semuanya ini. Dari kemarin kita sudah mengelilingi, hari ini kita keliling dalam persiapan pemberangkatan. Kalau melihat wajah dari para jamaah ini kelihatan ya sumringah juga. Artinya ada spirit, ada kekuatan. Kami ingin dari spirit dan kekuatan jamaah ini bisa terlayani dengan baik. Umpamanya ada beberapa lansia seperti yang di hadapan kita, supaya fasilitas terhadap lansia ini diberikan. Umpamanya ada kursi roda harus dibawa. Fasilitas ini harus terbawa dengan baik. Kalau tidak nanti akan ada yang menjadi mudrat, apakah itu bagi keluarganya atau bagi rombongan. Hal-hal lain nanti yang saya kira terkait yang penanganan khusus yang berkebutuhan khusus perlu diperhatikan. Kita nanti ingin sampaikan juga secara khusus bagi pimpinan kloter. Hal-hal lain saya lihat ini semuanya sudah siap, mudah-mudahan tidak ada kendala.
baik di jalan, baik pelaksanaan. Dan haji itu sesungguhnya adalah Arafah. Kalau Arafah sudah selamat, selesai, maka sahlah hajinya para jamaah ini. Yang lain-lain itu sunat, ya ada juga yang wajib. Tapi kalau sudah Arafah selesai, itu sudah sah hajinya. Mudah-mudahan tidak ada yang menjadi halangan, dan kita melihat ini luar biasa. Hotelnya ini luar biasa. Ini barokah apa ini buat Padang Sidimpuan? Halamannya luas, kemudian ada tempat teduh. Kalau kita tadi bercerita ada Afrika dan Arab itu sama, tapi di sini agak teduh. Ini luar biasa nih. Amalnya luar biasa nih orang Sidimpuan. Dapat fasilitas yang baik nih. Artinya DPR RI dari sisi pengawasan akan terus mengawal bagaimana pelaksanaan atau pelayanan haji ini terutama terhadap lansia ya Pak? Ya, kami kira untuk tahun ini ya khusus lansia ya. Lansia ini memang berkebutuhan khusus, baik untuk bergeser dari satu tempat ke tempat lain, tetapi yang terpenting juga dari sisi ibadahnya. Jadi ibadah itu ada yang memang pendengarnya sudah tidak memadai, ada penglihatan yang tidak memadai, ini perlu. Nanti kita akan titip para pimpinan kloter maupun petugas untuk bertanya apakah sudah rukunnya itu sudah dipenuhi atau tidak. Kalau enggak kan nanti akan menjadi sia-sia. Kira itu. Terakhir Pak, untuk harapan pada jamaah yang berangkat hari ini Pak ke Arafah. Ya, harapan kita menjaga kondisi, semangat yang luar biasa ini tetap dihemat, habiskan energi untuk di Arafah. Selesai Arafah, ya nanti kita akan kembali, ada lagi tawaf ibadah, tawaf wajib haji. Tapi itu semua masih bisa diselesaikan dengan membayar. Kami berharap kalau ada yang butuh bantuan, mari kita saling mendukung. Jangan membiarkan jamaah itu kesusahan, terus sementara kita melenggang dengan. Tapi saya yakinlah masyarakat Tapanuli bagian selatan termasuk Sidimpuan itu masih kekuatan kekeluargaan itu masih ada. Jadi pasti nanti saling membantu. Ya. Terima kasih Pak Marwan. Ya, makasih. Ya, demikian tadi laporan dengan Pak Marwan juga terkait dengan kesiapan para jemaah haji untuk keberangkatan pertama atau hari ini menuju ke Arafah. Demikian laporan dari Mekah, saya Medi Nugroho, terima kasih. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.
Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan berita yang hadir di media online pada hari ini. Dan berita pertama ini dari beberapa media disebutkan terkait dengan pembahasan mengenai DPR RI meminta Polri evaluasi pembuatan SIM yang lebih substansif. Dan di sini Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menilai beberapa bagian ujian SIM tidak relevan memang sudah menjadi keresahan di tengah masyarakat sejak sangat lama. Dan hal itu disampaikan bahwa merespon Kapolri Jenderal baik pemirsa, Listio Sigit Prabowo yang menyoroti ujian praktik pembuatan surat izin mengemudi atau SIM yang sulit, misalnya soal tes berjalan dengan rintangan dengan angka 8 dan zigzag. Syahroni juga meminta ke Kakor Lantas fokus untuk membuat materi uji yang lebih substantif, terutama aspek psikologi, sebab disebutkan Syahroni pun melihat belakangan ini banyak sekali pemilik SIM yang tidak siap secara mental. Memang di sini kesiapan dari masyarakat sendiri diperlukan karena yang ujiannya cukup sulit dan juga ini demi keselamatan setelah sudah memiliki lisensi tersebut. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya di beberapa media. Pemirsa, ini disebutkan bahwa adanya jelang wukuf di Arafah, tim UAS Haji DPR desak Menak siapkan golf car dan juga kursi roda untuk lansia. Banyak sekali di sini peserta atau jemaah haji yang sudah masuki usia lansia. Dan ada komentar dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili mendesak bahwa Kementerian Agama dan jajarannya agar menyiapkan mobil golf atau golf car dan kursi roda yang memadai untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji lansia yang jumlahnya mencapai 30% dari total kuota keseluruhan jemaah haji. Pemirsa, hal itu dalam rangka mempersiapkan jelang ibadah wukuf di Arafah esok hari. Aceh Hasan Syadzili juga menyinggung masalah ketersediaan kursi roda. Di sini menurut beliau kursi roda harus tetap standby, bahkan jika memungkinkan bisa sebanyak-banyaknya di sana untuk mengantisipasi jumlah jemaah lansia yang membutuhkan. Nah, itulah tadi pemirsa headline media online pada hari ini terkait dengan di mana DPR RI minta Polri evaluasi pembuatan SIM yang lebih substansif dan juga serta jelang wukuf di Arafah, tim UAS Haji DPR desak Menak siapkan golf car dan kursi roda untuk lansia. Saya Anggun Oktarini kembali ke rekan Aldi. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TV Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.